Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ke-13 mata kuliah fisika dasar, dan hari ini kita akan membahas tentang fluida statis. Oke, apa itu fluida? Jadi, saya kira kalian juga sudah familiar dengan kata ini, fluida statis. Jadi, fluida statis itu adalah zat alir. Jadi ingat ya, ada 3 macam zat kan ya, ada zat padat, cair, dengan gas. Jadi yang fluida itu adalah dia termasuk cairan dan gas karena dia dapat mengalir. Jadi fluida itu adalah zat alir. Nah, dalam konteks ini kita akan membahas tentang fluida statis atau fluida diam. Jadi jika suatu fluida berada di suatu wadah, menempati wadah yang diam, nah, akan ada sifat-sifat yang bisa kita pelajari dari fluida tersebut. Yang itu diantaranya adalah tekanan hidrostatis, hukum Pascal, prinsip Archimedes, dan tegangan permukaan. Jadi inilah pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, tapi sebelum itu kita harus mengasumsikan bahwa fluida itu ideal. Namanya ideal itu adalah sesuatu yang sulit ya. Jadi karena memang fluida yang ada di sekitar kita, fluida nyata itu sangat susah untuk dipahami. Jadi kita harus mengidealkan fluida itu untuk mempermudah pembahasan kita. Nah, caranya adalah kita menganggap bahwa fluida tersebut itu adalah incompressible atau massa jenisnya itu adalah konstan. Jadi jika suatu fluida berada di suatu wadah yang tertutup, terus kita berikan tekanan kepada fluida itu, maka massanya tidak akan berubah. Volumenya juga tidak mungkin akan berubah karena dia berada di wadah yang tertutup. Jadi rho massa per V-nya itu tidak berubah atau dia konstan. Jadi kita menganggap bahwa fluida itu adalah ideal atau rho-nya atau massa jenisnya itu adalah konstan. Jadi massa jenisnya dia konstan. Oke, sebelum masuk lebih jauh tentang fluida statis, kita harus tahu apa itu kerapatan atau massa jenis ya. Massa jenis. Jadi ada suatu sifat penting dari zat itu, yaitu adalah rasio massa terhadap volumenya. Tadi yang saya jelaskan, massa jenis fluida ideal itu adalah konstan ya. Nah, massa jenis itu apa? Itu dia adalah rasio massa terhadap volume yang kita namakan kerapatan atau massa jenis, atau dalam bahasa Inggrisnya density atau densitas ya, biasa juga disebut di bahasa Indonesianya disebut densitas. Nah, kalau kita lihat biasanya itu massa jenis disimbolkan dengan ini huruf Yunani rho. Jadi rho ya, huruf Yunani. Nah, dan rumusnya adalah seperti ini. Rho sama dengan M per V. M itu massa, dan V itu adalah volume. Massa itu satuannya kilogram, dan volume itu satuannya meter kubik. Jadi, satuan internasional dari massa jenis itu adalah tak lain kilogram per meter kubik. Ingat ya? Oke, ini adalah tabel beberapa massa jenis dari suatu fluida. Jadi air pada suhu 4 derajat Celcius itu adalah massa jenisnya 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Jadi terkadang juga di soal itu dia dituliskan satuan dari massa jenis itu gram per cm kubik yang akan kita ubah menjadi satuan internasionalnya, yaitu kilogram per meter kubik. Nah, air laut sendiri dia memiliki massa jenis 1,025 dikali 10 pangkat 3, dan ini beberapa jenis fluida gas. Karbon dioksida memiliki fluida 1,98. Oke, ini ya. Tapi yang akan kalian sering temukan di soal itu adalah massa jenis yang ini, air dan air laut juga. Oke, ini tentang massa jenis beberapa fluida. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu seperti ini. Jadi misalkan ada suatu wadah ya, ada suatu benda di titik A. Nah, kita mau cari berapa tekanan yang ada di titik A ini. Nah, caranya
mungkin kalau kalian sudah terbiasa dengan istilah tekanan hidrostatis, pasti kalian sudah tahu rumus P sama dengan rho GH. Tapi dari mana ini diperoleh, ini yang akan kita bahas sebentar. Jadi, misalkan kita ingin mencari berapa tekanan di titik A, kita misalkan titik ini kita perbesar ya, titik ini terbesar sehingga dia menjadi kubus seperti ini. Jadi ininya kita perbesar ya. Ini kita perbesar sehingga menjadi kubus seperti ini. Ingat, lihat kubus ini di dalam fluida dia dikenai tekanan dari berbagai arah. Dari berbagai arah, dari atas, dari bawah, dari depan, belakang, samping kiri dan samping kanan. Dan lihat kalau kita analisis baik-baik, tekanan yang dari samping kiri dengan kanan itu dan dari depan dengan dari belakang itu bisa saling menghilangkan karena dia besarnya sama. Yang beda itu adalah tekanan dari atas dan tekanan dari bawah. Ingat ya, kalau kita berada di titik ini, tekanannya itu akan lebih kecil daripada pada saat dia titik yang lebih jauh ke dalam. Bayangkan misalnya ini adalah tumpukan kasur ya, tumpukan kasur. Ini adalah tumpukan kasur. Nah, semakin banyak tumpukan kasur atau semakin jauh seseorang di dalam permukaan air, itu dia akan merasakan tekanan yang lebih besar. Jadi semakin banyak tumpukan kasur, pasti akan kalian merasakan tekanan yang begitu besar dibandingkan pada saat kalian itu hanya ditumpuk oleh satu kasur. Nah, sama dengan halnya yang di ini. Jadi tekanan yang di P1 ini, tekanan yang di titik sini, itu akan lebih kecil daripada tekanan yang ada di sini. Jadi yang akan kita tinjau adalah tekanan antara P1 dengan P2 ini. Nah, ingat rumus tekanan pada itu adalah F per A. Jadi rumus tekanan itu adalah F per A. F itu adalah gaya dan H itu adalah luasan yang dikenai gaya tersebut. Jadi kalau kita putar balik ini untuk mencari gayanya itu adalah P dikali A. Nah, sekarang kita gunakan rumus hukum Newton pertama ya, karena memang kita tinjau adalah benda di titik ini dan dia diam. Jadi karena dia bendanya diam berarti gaya yang bekerja padanya harus sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja padanya itu harus sama dengan 0 pada sumbu Y. Kenapa pada sumbu Y? Karena tadi kita sudah menghilangkan antara P3 dengan P4 atau arah dalam sumbu X itu dia sudah saling menghilangkan. Jadi yang kita tinjau adalah gerak pada arah sumbu Y yang bernilai sama dengan 0 karena dia diam. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu adalah ada P1 dikali A dan P2 dikali A dan juga ada berat dari benda yang kita tinjau tadi yang di titik A. Jadi ada benda yang kita tinjau di titik A. Jadi bisa kita tuliskan bahwa P2 ini yang gaya yang bekerja di titik gaya yang bekerja dari arah bawah ini berarti P2 dikali A, karena tadi gaya P sekali A berarti P2 dikali A dikurang P1 dikali A dikurang dengan gaya beratnya, massa dikali gravitasi sama dengan 0. Nah, jadi P2 dikurang A, dikurang P1 dikurang A, dikurang, ingat ya, massa tadi adalah rho dikali V. Dari rumus rho sama dengan M per V. Berarti M-nya itu tak lain adalah rho dikali V. Jadi rho dikali V dikali G sama dengan 0. Nah, ini karena ada satu di sini, ini ada pada suku yang sama, A sama-sama A, berarti kita bisa satukan ini. P2 dikurang P1 dalam kurung ya dikali A. Jadi sama ya, jadi P2 dikali A, P2A dikurang P1 dikali A. Jadi sama saja ini dengan yang di atas. Dikurang rho kali A kali H kali G. Dari mana ini? Ini adalah rumus dari volume. Ingat ya, volume itu adalah luas alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Nah, luas alas itu lain adalah A, dan tingginya itu adalah H. Jadi volume itu adalah A dikali H. Jadi rho AH kali G sama dengan 0. Nah, lihat, kalau kita keluarkan ini berarti
P2 dikurang P1 dikali A, ini sama dengan, ini kan kalau kita pindahkan ini ke sisi kanan, dia menjadi positif ya, jadi rho A H kali G. Jadi P2 sama dengan, ini mati ya, mati A karena sama-sama di sisi kiri ada A, di sisi kanan ada A, jadi mati. Jadi P2 sama dengan, ini P1 pindah ke sisi kanan jadi positif, ditambah rho HG atau rho GH. Jadi kita dapatkan persamaan tekanan pada titik sini adalah P1 ditambah rho GH. Atau bisa kita tuliskan bahwa tekanan di titik A itu adalah rho 0, ini ada rho 0 di sini, ditambah rho GH. Massa jenis fluida dikali gravitasi dikali dengan kedalamannya. Ingat ya, H itu adalah kedalaman air dari permukaan. Kedalaman air dari permukaan ini, bukan ketinggian dari bawah ya, tapi kedalaman air dari permukaan. Oke. Contoh pertama. Seorang wanita bermassa 50 kg mengenakan sepatu hak berukuran 1 cm x 1 cm. Nah, jika wanita tersebut berdiri di atas satu kaki, berapa tekanan pada lantai? Jadi di sini ada wanita ya, wanita dia massanya 50 kg mengenakan sepatu hak berukuran 1 cm x 1 cm. Bayangkan kalau hak sepatu wanita itu kan biasanya dia alasannya berbentuk lingkaran kan, seperti ini. Nah, jadi dia berbentuk lingkaran. Jadi untuk itu kita akan mencari luas alas sepatu dari si wanita ini. Jadi maaf ya. Ini karena dia di sini sudah diketahui bahwa sepatu haknya berukuran 1 cm x 1 cm, otomatis berarti dia haknya itu dia berbentuk, alasnya berbentuk persegi ya, berbentuk persegi. Jadi yang ditanyakan adalah berapa tekanan pada lantai, kita tinggal cari P sama dengan F bagi A, gaya dibagi dengan luas alasnya. Jadi gayanya itu adalah 50 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Kita gunakan G-nya sama kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dibagi dengan luas alas dari sepatu si wanita ini. Jadi karena ini 1 cm dikali 1 cm, kita ubah dia menjadi meter ya. Berarti hasilnya nanti di sini 1 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Jadi luasnya kan 1 cm kali 1 cm itu adalah 1 cm kan, pangkat 2. Nah, kalau kita ubah ke dalam satuan internasional, berarti cm kuadrat ke meter kuadrat itu dia dikali 10 pangkat minus 4. Nah, jadi tekanan pada lantai itu adalah 50 dikali 10 dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Ini kan bisa 500, ini kan 500 ya, 5 kali 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat minus 4. Nah, jadi kata lain adalah 5 kali 10 pangkat 2 dikurang minus 4. Jadi 2 ditambah 4. Jadi 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Oke, cukup mudah ya. Oke, contoh kedua. Tentukan tekanan air di titik A, B, dan C. Ini ya, di titik A, B, dan C. Ingat karena di titik ingat tadi rumus tekanan itu adalah rho GH. Jadi dia bergantung pada ketinggian. Ingat lihat ketinggian A dengan C itu berbeda dengan dan juga ketinggian B. Jadi otomatis nanti tekanannya itu dia akan berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama kita cari tekanan pada di titik A. Ini kan dia sejajar ya. Sejajar dan ini tingginya 2 meter, otomatis tingginya itu adalah 3 meter. Jadi di titik A itu tingginya 3 meter, berarti rho-nya tadi air, karena di sini kita tahu tekanan air, berarti rho air itu adalah 1000, dan tadi di tabel 1000 kg per meter kubik. Jadi 1000 dikali gravitasi, kita gunakan itu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 1000 dikali 10 dikali ketinggiannya, atau kedalaman benda dari permukaan, jadi 3 meter. Jadi
tekanan pada titik A itu adalah 3 dikali 10 pangkat 4, karena 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 1. Jadi 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Oke, bagaimana dengan tekanan di titik 2? Tekanan di titik B. Sama ya, tapi ini dia di titik B, dia di tengah-tengah ya. Berarti dia di sini 1 meter. Dari atas ini ditambah dengan 3 berarti 4. Jadi 4 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, di titik C berarti karena ketinggian kedalamannya dari permukaan 5 meter, berarti 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Oke, sampai di sini paham? Masih mudah ya contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Carilah tekanan di kedalaman 10 meter di bawah permukaan danau bila tekanan di permukaan danau adalah 1 atm. Nah, 1 atm. Jadi misalkan ya di sini ada tadi wadah, anggap saja ini danau ya. Terus ada ini danau, tekanan di atas ini dia itu 1 atm. Yang kita mau cari kedalaman di 10 meter. Ini 10 meter. Berapa tekanan pada kedalaman segini. Jadi kita tinggal masukkan tekanannya sama dengan ini maaf ya. Ini sepertinya ada yang salah. Ini salah ya. Ini tadi contoh soal yang tadi. Oke. Ini salah ya. Jadi tadi P sama dengan ada P titik A sama dengan P0 ditambah rho GH ya. Jadi di sini P pada misalkan yang kita mau cari tekanan permukaan danau adalah tekanan di kedalaman 10 meter itu dia di titik A ya, berarti tekanan A itu adalah rho 0 itu tekanan atmosfer di permukaan danau ditambah rho GH. Jadi tekanan 1 atm ditambah, ingat ini sebelum itu kita ubah dulu dia 1 atm ini menjadi bentuk Pascal atau jadi ada satuan lain dari tekanan. Tekanan itu ada satuan lainnya selain Newton per meter kuadrat, dia juga satuannya adalah Pascal dan juga ATM. ATM itu atmosfer. Nah, 1 ATM itu dia nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi kita harus ubah ini 1 ATM jadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 1 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan rho-nya tadi 1000 karena dia air ya. 1000 dikali, anggap kita gunakan gravitasinya 10 dan kedalamannya adalah 10. Jadi ini 10 pangkat 5 ditambah dengan 1000 dikali 10 kali 10. Jadi pangkat 3, pangkat 1, pangkat 1 berarti 10 pangkat 5 juga ya. Nah, berarti di sini 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan di titik A itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke. Oke, ada yang dinamakan dengan paradoks hidrostatis. Jadi bagaimanapun bentuk bejananya, misalkan bentuk bejananya seperti ini lurus ya seperti A, terus ataukah dia berbengkok seperti B, ataukah dia seperti kerucut seperti ini, segitiga ya bentuk C. Bagaimanapun bentuknya, jika ketinggian permukaan airnya itu sama, jadi ketinggian permukaan airnya itu sama sebesar H, maka tekanan pada di titik A, B, dengan C itu dia sama. Jadi ini ya salah ya, mohon maaf ini juga salah. Jadi tekanan pada titik A, mohon maaf. Jadi tekanan pada titik A itu sama dengan tekanan pada titik B dan tekanan pada titik C selama ketinggiannya, kedalamannya sama. Ini salah ya.
Jadi tekanan pada titik A, tekanan pada titik B, dan tekanan pada titik C itu sama. Bagaimanapun bentuk bejadanya, yang pastinya dia kedalaman zat cairnya itu sama, dia pasti tekanannya sama. Jadi itu yang dinamakan dengan paradoks hidrostatis. Oke, kita masuk pada bagian selanjutnya, namanya hukum Pascal. Jadi hukum Pascal ini juga saya kira sudah sangat familiar bagi kalian. Jadi misalkan suatu zat cair itu dimasukkan dalam wadah tertutup. Nah, jika hukum Pascal itu menyatakan bahwa jika satu bagian zat cair tersebut mengalami penambahan tekanan, maka seluruh bagian zat cair itu mengalami penambahan tekanan yang besarnya sama. Jadi jika satu bagian zat cair tersebut mengalami penambahan tekanan, maka seluruh bagian zat cair mengalami penambahan tekanan yang besarnya persis sama. Nah, salah satu aplikasi utama hukum Pascal itu adalah pembuatan dongkrak hidrolik atau penggerak hidrolik lainnya. Jadi itu keuntungan dari dongkrak ini, itu dia hanya dengan gaya kecil kita sanggup menggerakkan benda yang masanya sangat besar. Ini biasa kalau kalian cuci motor di tempat pencucian motor yang punya dongkrak hidrolik, jadi dia angkat motornya itu pakai dongkrak hidrolik. Nah, itu ternyata aplikasi hukum Pascal itu ada di situ ya, di dongkrak hidrolik itu. Jadi hanya dengan gaya yang kecil, kita berikan gaya kecil, hanya dengan gaya yang kecil bisa mengangkat suatu benda yang sangat besar, seperti motor ataukah mobil ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, jadi ketika satu bagian dalam fluida tertutup mendapat tekanan tambahan delta P, ini ya di sini, maka seluruh bagian fluida mendapat tambahan delta P juga. Jadi misalkan ya ini ada suatu fluida di ruang tertutup, jika kita berikan tambahan tekanan pada titik ini, maka di titik ini juga akan mengalami penambahan tekanan yang sama besar. Jadi kalau di sini, aduh, maaf, ini gimana? Oke. Jadi kalau di sini kita berikan delta P, maka tekanan yang ada di air sini juga akan bertambah menjadi delta P, dan tekanan begitu pula di titik ini, dia akan bertambah sebesar delta P. Jadi zat cair yang ditampung dalam wadah tertutup yang memiliki misalkan 2 silinder terbuka ya. Jadi ini misalkan dia berbentuk silinder ya, silinder terbuka. Di sini juga silinder, ada silinder kecil, silinder terbuka. Dan luas penampangnya berbeda jauh. Jadi ini prinsip kerja dari dongkrak hidrolik ya. Kalau kita berikan gaya di sini F1, nah gaya yang di sini akan menyebabkan pertambahan tekanan yang ada di titik sini sebesar delta P, tentunya akan menyebabkan penambahan tekanan juga di fluida di titik lainnya. Jadi tekanan di sini juga akan bertambah sebesar delta P, dan tekanan yang di sini juga bertambah dengan delta P. Intinya jadi kalau kita berikan tekanan di titik ini, maka dia akan di tempat yang lain juga akan merasakan besar tekanan yang sama. Itu bunyi hukum Pascal. Jadi ini ya, rumusannya, misalkan kita berikan F1 pada piston kecil, ini F1 pada piston kecil ya, ini piston kecil. Nah, luas penampang piston kecil itu adalah A, sehingga tambahan tekanan di bawah piston kecil akibat gaya tersebut adalah delta P sama dengan F1 dibagi A. Ingat ya, P sama dengan F per A. Sehingga penambahan tekanan pada piston kecil itu adalah F1, karena di sini F1 dibagi dengan luas penampangnya yang kita istilahkan dengan A. Nah, berdasarkan hukum Pascal, maka seluruh bagian di dalam zat cair itu akan mengalami tambahan tekanan sebesar delta P. Jadi berdasarkan hukum Pascal ya, kalau kita berikan satu bagian itu penambahan tekanan, maka di bagian lainnya juga akan merasakan penambahan tekanan yang sama besar. Nah, zat cair di bawah piston besar juga mendapat tambahan. Nah, di bawah piston besar yang ini ya, dia juga akan mendapat besar penambahan tekanan yang sama dengan yang di piston kecil tadi, sebesar delta P. Nah, tambahan tekanan di bawah piston besar menghasilkan gaya F2 yang memenuhi persamaan F2 sama dengan delta P dikali A. Nah, akhirnya kita dapatkan
F2 itu sama dengan A dibagi A dikali dengan F1. A dibagi A sama dengan, jadi luas penampang piston besar dibagi luas penampang piston kecil dikali dengan F1. Nah, ini ya, ingat ya, rumus dari hukum Pascal. Ini adalah F2 dibagi F1 itu adalah A dibagi luas penampang piston besar dibagi dengan luas penampang piston kecil. Oke, ini aplikasi hukum Pascal. Ini namanya apa ya? Kalau ekskavator ya, eskavator. Jadi ini sama ya, dia menggunakan dongkrak hidrolik juga. Jadi dengan menggunakan gaya yang cukup kecil, dia bisa mengangkat benda yang massanya sangat besar ya. Nah, begitu juga yang ada di tempat pencucian mobil, itu dia gunakan prinsip dari hukum Pascal. Jadi dia cukup memutar atau memencet suatu alat untuk memberikan gaya yang terhubung dengan pipa hidrolik ini. Jadi dengan gaya yang kecil saja dia bisa mengangkat mobil yang sangat besar ini, yang massanya besar. Oke, jadi ini kalau kita gambarkan prinsip kerja dari dongkrak hidrolik ini seperti ini ya. Jadi kita cukup berikan gaya yang cukup kecil di pedal kaki ini, dia akan memberikan tekanan yang cukup besar ke pipa-pipa lainnya. Nah, aplikasi hukum Pascal juga ada pada bagian-bagian pesawat seperti ini. Jadi ada pada penggerak pintu, sistem suplai bahan bakar, dan lainnya. Oke. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini menceritakan bahwa jika kita mengukur suatu benda di udara, terus benda itu kita ukur di dalam zat cair, maka akan terdapat perbedaan berat. Jadi apa yang kita rasakan berat benda di udara itu akan lebih besar daripada pada saat kita mengukur massanya di zat cair. Itu karena adanya hukum hukum Archimedes. Jadi di udara kalian mungkin kesulitan atau bahkan tidak sanggup mengangkat sebuah batu, tetapi ketika di dalam air, batu yang sama itu kadang dapat kamu angkat dengan mudah. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita angkat di udara, tapi di dalam air itu cukup mudah untuk diangkat. Nah, di udara, sebuah benda yang dilepas akan jatuh hingga ke tanah, tetapi ketika dimasukkan ke air, sebagian benda itu malah diam di permukaan air atau terapung. Nah, misalkan kapal-kapal raksasa yang terbuat dari baja yang terapung di laut. Jadi kenapa kapal-kapal raksasa itu bisa terapung di laut? Karena adanya hukum Archimedes ini. Ini ya. Nah, jadi bunyi hukum Archimedes itu adalah sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam air atau zat cair lain akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi ingat, pahami baik-baik ya bunyi hukum Archimedes ini. Jadi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam air atau zat cair lain akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, zat cair itu menghasilkan gaya angkat pada benda yang tercelup di dalamnya. Nah, itulah kenapa terkadang benda yang kita ukur di udara itu lebih berat daripada benda tersebut kita ukur di air, karena itu dia ada gaya angkatnya, ada gaya angkat pada benda. Nah, berapa besar gaya angkatnya? Gaya angkatnya itu adalah tak lain adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi berat zat cair yang dipindahkan, atau gaya angkatnya itu kalau kita tuliskan berat zat cair itu kan dia berat zat cair itu adalah tak lain berat zat cair itu massa dikali gravitasi kan. Nah, massanya itu adalah rho dikali V dikali G. Makanya kita tulis di sini. Gaya ke atas adalah sama dengan rho fluida dikali dengan massa volume zat cair yang dipindahkan dikali dengan gravitasi. Ini ya.
Oke, ini terkait hukum Archimedes. Jadi yang kalian perlu pahami itu adalah yang rumus ini. Dan ini berat gaya ke atas sama dengan berat ke cair yang dipindahkan. Nah, tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini menceritakan tentang jadi konsepnya tegangan permukaan ini biasa kalian perhatikan nyamuk ya, serangga yang ada di atas air itu kenapa dia bisa melayang seperti itu atau tidak tenggelam, itu karena adanya tegangan permukaan ya. Selama zat cairnya diam, nah ini dia tidak akan jatuh. Jadi tegangan permukaan itu berbicara tentang gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan itu berkontraksi dan bendanya itu dalam keadaan tegang. Nah, ini sama dengan misalkan ada penjepit kertas ya, kalian letakkan secara pelan-pelan di atas fluida yang diam, di atas air yang diam, itu dia akan melayang seperti ini. Itu karena adanya tegangan permukaan. Jadi jarum yang diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan fluida tetap mengembang asalkan tidak basah. Jadi asalkan dia tidak basah seluruhnya, itu dia akan tetap mengembang meskipun massa jenis jarum itu lebih besar daripada massa jenis fluida. Artinya massa jenis logam itu dia lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, kenapa dia bisa melayang atau mengambang seperti ini? Itu karena adanya itu tadi gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan itu berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Nah, pada tempat jarum diletakkan, permukaan fluida itu sedikit melengkung. Jadi kalau kita perbesar ini ya, dia ada kelengkungan antara sisi sentuh antara penjepit ini dengan fluidanya. Jadi dia melengkung ke bawah mengikuti kontur permukaan jarum. Jadi fenomena ini memperlihatkan bahwa permukaan fluida berperan sangat mirip dengan membran yang diratangkan. Nah, jarum akan masuk tenggelam ke dalam fluida jika permukaan fluida tertusuk. Jadi kalau kita masukkan atau letakkan jarumnya itu dalam keadaan ini ya, yang tidak seimbang antara yang di sini, yang sisi kiri dengan sisi kanan, itu dia akan tenggelam. Nah, dari hasil pengamatan diperoleh bahwa besarnya gaya tarik oleh permukaan fluida pada tempat kontak dengan zat padat itu adalah besarnya gamma dikali L. Gamma itu adalah konstanta yang dikenal dengan tegangan permukaan fluida, dan L itu adalah panjang garis kontak antara permukaan fluida dengan zat padat. Jadi misalkan tadi jarum ya, ini kalau kita perbesar tadi jarumnya, ternyata ada garis lengkungan fluida seperti ini. Nah, ini yang tadi. Jadi ingat ya, gaya tarik oleh permukaan fluida pada tempat kontak itu sama dengan gamma dikali L. Gamma itu konstanta yang dikenal dengan tegangan permukaan fluida, dan L itu adalah panjang garis kontak antara permukaan fluida dengan zat padat. Nah, ini tabel tentang tegangan permukaan dari beberapa jenis fluida. Oke, jadi tegangan permukaan itu satuannya Newton per meter ya, karena tadi ini dia yang dipengaruhi itu adalah panjang garis kontak yang satunya meter, dan juga konstanta gaya oleh permukaan fluida. Jadi Newton per meter. Jadi gamma itu adalah F per M. Jadi besarnya tegangan permukaan ini ya, gamma. Oke, contohnya, sebuah kawat kecil yang panjangnya 10 cm dicelupkan ke dalam benzena. Benzena ya, benzena tadi berapa? Benzena itu 0,029 ya tegangan permukaannya. Ingat ya, benzena 0,029 Newton per meter. Nah, kawat tersebut kemudian ditarik perlahan-lahan dalam posisi sejajar keluar dari permukaan benzena. Berapakah gaya oleh permukaan benzena? Nah, tinggal kita masukkan tadi, panjang kawatnya itu adalah 10 cm, atau kalau dalam satunya 0,1 meter. Tapi karena pada masing-masing sisi, mohon maaf ini ya,
Harusnya ini salah ya tadi. Ini kayaknya saya salah copy deh. Mohon maaf ya. Ini salah ya, ini bukan penyelesaiannya. Jadi ada 0,1 meter, tapi karena pada masing-masing sisi, jadi ada 2 kali ya, 2 kali 0,1 meter. Jadi L-nya itu tak lain adalah 0,2 meter. Ingat tadi, apa? F itu adalah gamma dikali L. Yang kita tanyakan berapa gaya oleh permukaan benzena ya. Berarti, mohon maaf saya rapikan dulu sedikit. Jadi, F itu gamma dikali L. F-nya sama dengan gammanya tadi benzena 0,029 Newton per meter dikali dengan L. L-nya tak lain adalah 0,2 meter. Nah, ini kalau kita selesaikan, maka F-nya adalah 0,029 dikali 0,2. Berapa ya? 0,029 dikali 0,2. Itu hasilnya 0,058 Newton ya. Ini hasilnya 0,058 Newton. Ini mati ya. Jadi satuannya akhirnya adalah Newton. Jadi gaya oleh permukaan benzen itu adalah 0,058 Newton. Oke. Oke, ternyata sampai di sini pembahasan kita tentang fluida statis. Silakan jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa langsung memberikan komentar pada kolom di bawah, atau bisa langsung japri ke Ibu. Untuk tugasnya akan saya share di Google Classroom, silakan dicek. Mungkin akan saya share paling lambat malam ini. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.